Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu, para orang tua kami, jamaah Masjid Al-Mukhlisin yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan isinya pada malam Ramadan yang ke-16, Allah masih berikan kita berupa nikmat kesehatan, kesempatan untuk sama-sama meningkatkan ibadah, laksanakan puasa dan tarawih witir berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diberkati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat buat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita mulai majlis ilmu ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul santapan rohani Ramadan kita pada malam hari ini adalah tiga yang melalaikan. Tiga yang melalaikan di dunia ini. Berdasarkan Al-Quran, surat Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhur bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad. I'lamu annamal hayatud dunya, ketahuilah, jangan sampai kalian tidak tahu bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu, kesenangan yang melalaikan. Jadi di manakah tempat yang melalaikan kita? Ya di dunia ini. Apa perbuatan yang melalaikan? Ada tiga. Wazinatun wa tafakhur bainakum wa takasur, perhiasan dan bermegah-megah di antara kamu, serta berbangga-bangga, wa takasur fil amwal, tentang banyaknya harta, wal aulad, dan anak. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, jadi perbuatan yang melalaikan manusia di dunia ini tiga: perhiasan, harta, anak. Tiga itu. Orang kalau sudah banyak perhiasan akan megah. Orang kalau sudah banyak perhiasan akan berbangga-bangga. Masih ingat enggak? Kalau kita 2004 dahulu, orang suka dengan perhiasan, terutama bapak-bapak. Apa perhiasan bapak-bapak yang dilalaikan kemarin tuh? Oh, gila batu. Ya enggak? Sebenarnya tidak masalah. Kita ini kan namanya manusia, kan senang dengan yang indah. Mata ini senang melihat yang indah. Telinga ini senang mendengar yang indah-indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah dan suka dengan keindahan. Tapi jangan gara-gara itu dilalaikan.
Banyak orang dilalaikan gara-gara perhiasan itu. Masih ingat itu? Masya Allah, luar biasa. Gara-gara batu tak ingat waktu. Orang azan masih di depan batu. Orang iqamat masih memilih-milih batu. Orang solat sibuklah mengasah-asah batu. Sampai 5 waktu tak solat, mukonya dah seperti hantu. Bukan salah, tidak. Tapi jangan itu yang menjadi melalaikan. Rasulullah juga suka dengan perhiasan. Nabi itu kalau memakai cincin yang paling disenangi adalah merah dengan hijau. Tapi waktu musim batu itu kita masih lihat orang dilalaikan macam-macam batu penuh. Di tangannya 10 jari batu aja tuh. Dari namanya batu bata, batu keramik, sampai batu nisan. Dibawa pula jalan megah sampai ke masjid. Waktu solat di masjid penuh tangan di batu. Itu mengangkat takbirnya bukan main lama, Bapak Ibu. Allah, itu entah beratnya batu tak tahu. Orang kalau sudah banyak perhiasan megah. Apalagi kadang kalau sudah banyak perhiasan, dihiasi hidup ini dengan yang bermegah-megah, mobilnya pun dihiasi, plat mobilnya pun dirubah. Nama kadang plat mobil itu ada 805. Apa nama itu? Bekas orang susah. Ini yang menyebabkan dilalaikan. Itu poin yang pertama, perhiasan bisa menyebab orang lalai. Yang kedua adalah harta. Banyak orang tidak lulus diuji dengan kenikmatan. Banyak orang ketika lulus diuji dengan yang tidak baik. Contohnya diberi penyakit. Waktu diuji itu mereka banyak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah disembuhkan dengan cara bagaimanapun. Ketika diuji dengan masalah, rajin solat tahajud, rajin zikir, rajin baca Quran. Ketika diuji yang tidak baik. Tapi ketika diuji dengan yang baik-baik, diuji dengan harta, jabatan, ilmu, kekuasaan, banyak orang tak lulus. Siapa contohnya diuji dengan harta tak lulus? Qarun. Begitu banyak hartanya, ketika Nabi Musa perintahkan bayar zakat, Qarun tak mau. Apa kata Qarun? Innama utituhu minal ilmi indi. Ini harta ku dapatkan dari ilmuku. Ngapain bayar zakat? Akhirnya Qarun dibinasakan oleh Allah, ditenggelamkan bersama hartanya, maka jadilah danau Qarun di Mesir. Yang tak lulus diuji dengan jabatan, Fir'aun. Sombong, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ketika Nabi Musa berkata, "Ya Fir'aun, sadarlah engkau, masih ada yang maha berkuasa." Apa jawaban Fir'aun? "Ana rabbukumul a'la." Akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Sombong. Akhirnya Fir'aun pun binasa. Sekarang Bapak Ibu, itu Fir'aun menjadi mumi di dalam Museum Tahrir di tepian Sungai Nil Mesir. Nanti kalau ada peluang berangkat umroh plus Turki atau Mesir, pergilah nengok jasad Fir'aun itu. Karena kalau melihat itu bayar Bapak Ibu. Masuk museum itu bayar nengok Fir'aun itu. Mungkin kalau kita melihat dengan wajahnya yang kaku itu, sebutlah, ucapkanlah depan Fir'aun tuh kalau bisa. Ngomong aja dengan Fir'aun. Fir'aun, katakan. Dulu bukan main sombongnya engkau mengaku sebagai Tuhan. Kalau Tuhan tak mati, ternyata engkau mati. Fir'aun, katamu pengikutmu ramai, mana dia? Katanya hartamu banyak, mana dia? Jabatanmu tinggi, anak kecil yang tak berdosa engkau bunuh. Kalau mengaku sebagai Tuhan, kenapa takut dengan anak kecil, anak bayi? Fir'aun,
Istrimu Asiyah pun engkau bunuh. Coba ngomong begitu Bapak Ibu di depan Fir'aun itu. Saya yakin Fir'aun tak menjawab dia itu. Dia terdiam aja. Orang yang diuji dengan kenikmatan ilmu, sombong. Siapa dia? Bal'am. Sombong dengan ilmunya. Akhirnya Bal'am pun juga binasa. Jadi Bapak Ibu, ketika diuji dengan harta, kita gunakan harta itu untuk berimpak, sedekah, wakaf, zakat dan lain sebagainya untuk sebagai amal jariah kita ketika sudah tiada. Diuji dengan jabatan, ucapkan innalillah. Ini jabatan datangnya dari Allah. Gunakan untuk menolong agama Allah. Tapi banyak kadang orang ketika mau menjabat bukan main lembut lidahnya berkata, tolonglah Pak, bantulah kami Pak. Nanti kalau kami naik kami bantu ini itu. Sudah menjabat, lupa. Nomor yang Anda tunjuk sudah diganti. Pintu rumahnya sudah rapat terkunci. Inilah kesempatannya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ada begitu? Sombong dengan jabatan binasa. Sombong dengan ilmu binasa. Maka jangan kita bangga. Karena sesuatu itu pasti akan ada masanya, limitnya akan berakhir. Yang ketiga Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, yang melalaikan yang ketiga adalah anak. Apakah anak bisa melalaikan? Oh, bisa. Anak ini bisa menjadi perhiasan. Ketika kita pulang badan letih, nengok anak hilang kan? Atau punya cucu, ketika kita capek nengok cucu kan senang kan? Hilang keletihan. Anak itu perhiasan. Anak itu juga menjadi fitnah. Anak itu bisa menjadi ancaman musibah. Gara-gara anak, suami istri bisa berkelahi. Ya enggak Bu? Ada begitu Pak? Gara-gara anak sama tetangga berkelahi, ada enggak? Mana dia orangnya? Oh, si kok tak ada orang. Coba gara-gara anak, orang tua dibunuh. Jadi banyak kita lihat sekarang anak bisa melalaikan. Maka jagalah anak-anak kita, didik dengan ilmu agama. Ajak ke masjid, ajarkan Al-Quran, ajarkan tata krama, ucapan sopan santun, ajarkan mereka untuk melaksanakan ibadah walaupun masih kecil, dididik. Rasulullah sudah katakan, muru auladakum, suruhlah anakmu usia 7 tahun solat. Ajarkan anakmu untuk puasa 7 tahun tak masalah, ajarkan. Ketika 10 tahun tak solat, pukul. Tapi jangan dipukul kepalanya. Pukul dalam artian mendidik. Atau kalau tidak ancaman. Mau solat atau morotan. Pilih seperti itu. Jadi kita menakuti supaya nanti anak kita memang betul-betul terjaga. Nah, maka dari itu Bapak Ibu orang tua kami Allah Subhanahu wa taala, begitulah Nabi ajarkan kepada kita bagaimana cara mendidiknya anak. 10 tahun tak solat dipukul. Kalau 40 tahun tak solat, ya apa lagi itu? Disolatkan aja lah. Maka dari itu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, jadi perbuatan yang melalaikan kita di dunia ini jangan sampai kita dilalaikan. Kenapa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah kesenangan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Ketika kita diuji dengan perhiasan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk di jalan Allah. Ketika kita diberikan harta, kita gunakan untuk berimpak sedekah. Kita diberikan jabatan untuk menolong agama Allah, diberikan ilmu untuk menuntut ilmu, memberikan ilmu kepada orang yang bermanfaat, ajarkan yang ilmu yang bermanfaat sebagai amal jariah. Dan yang ketiga, anak. Mudah-mudahan anak kita didik dengan ilmu agama, menjadi anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan
tausiah yang singkat di bulan malam Ramadan yang ke-16 ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal yang melalaikan ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.